Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat menyikapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Presiden Prabowo mengajak para pemimpin ASEAN untuk bersatu menyusun respon terkoordinasi. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan telewicara dengan para pemimpin ASEAN untuk membahas respon terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada 2 April lalu, Trump mengumumkan penerapan tarif minimal 10% untuk seluruh barang impor, termasuk Indonesia yang dikenakan tarif sebesar 32%. Langkah ini mendorong negara-negara ASEAN untuk menyusun strategi bersama. Prabowo berkomunikasi dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos, dan PM Singapura Lawrence Wong untuk menyatukan sikap terkait kebijakan tersebut. Untuk menindaklanjuti pembahasan ini, Menteri Ekonomi ASEAN dijadwalkan menggelar pertemuan pada minggu depan. Adapun besaran tarif yang dikenakan AS bervariasi, mulai 10% untuk Singapura hingga 49% untuk Kamboja. Sementara Malaysia dan Brunei dibebani tarif 24%, Filipina 17%, Vietnam 46%, Myanmar 44%, Laos 48%, dan Thailand 36%. Saya juga mendapat Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto melayat Petrus Turang yang jenazahnya disemayamkan sementara di Gereja Katedral Jakarta. Presiden Prabowo mengenang Turang sebagai sosok yang dekat dengan rakyat kecil. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang, MGR Petrus Turang yang jenazahnya disemayamkan sementara di Gereja Katedral Jakarta. Prabowo tiba pada Jumat sore 4 April sekitar pukul 15.38 waktu Indonesia Barat dan berada di lokasi selama lebih kurang 10 menit. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengenang Petrus Turang sebagai figur teladan yang senantiasa mencurahkan hidupnya untuk rakyat kecil. Prabowo menyampaikan bahwa mereka memiliki hubungan yang dekat serta sering bertemu dalam berbagai kesempatan. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Setelah memberikan penghormatan, Presiden Prabowo diantar hingga ke kendaraannya oleh Kardinal Suharyo sebelum meninggalkan katedral. Karena memang Monsinyur Turang memang saya kenal baik, sering ketemu, dan juga ada hubungan keluarga juga. Jadi ya saya kira sebagai manusia kita memberi penghormatan kita. Ya. Saya ucapkan belasungkawa ke keluarganya semua. Saya kira itu. Ada pesan-pesan yang pernah diungkapkan di sana Pak Prabowo, Pak? Iya, beliau orang baik ya, selalu berpikir positif dan beliau selalu kerja untuk rakyat kecil, itu yang saya tahu. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, tradisi silaturahmi saat Idul Fitri merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang terus dijaga. Tidak hanya di kalangan masyarakat umum, tradisi ini juga dijalankan oleh para pejabat negara sebagai bentuk saling menghormati dan mempererat persaudaraan. Pada momen Idul Fitri 1446 Hijriah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan silaturahmi ke kediaman Wakil Presiden ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin di Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Senin 7 April 2025. Kunjungan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.
Gibran disambut langsung oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Keduanya terlihat akrab dan berbincang santai membahas kehidupan, keluarga hingga pengalaman dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin negara. Pertemuan ini juga menjadi ajang bertukar pandangan mengenai berbagai isu kebangsaan, termasuk pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas nasional di tengah tantangan zaman. Wapres Gibran menyampaikan bahwa silaturahmi ini menjadi simbol penting kesinambungan antar generasi pemimpin. Wapres Gibran menyampaikan bahwa silaturahmi ini menjadi simbol penting kesinambungan antar generasi pemimpin. Menurutnya, menghormati dan belajar dari para pendahulu adalah bagian penting dalam membangun bangsa. Gibran berharap tradisi ini terus dilestarikan, terutama dalam memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan. Sementara itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin menyambut baik kehadiran Wapres Gibran dan berharap momen seperti ini dapat terus terjaga sebagai bentuk budaya luhur bangsa. Ma'ruf menekankan bahwa nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan, dan persatuan adalah fondasi kuat dalam menjaga keutuhan dan kemajuan Indonesia. Silaturahmi ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga hubungan antar pemimpin demi masa depan bangsa yang lebih baik. Informasi lainnya usai jeda, tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas pengamanan mudik yang sangat baik. Presiden juga mengapresiasi Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto atas hal itu. Bulan puasa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih kepada semua instansi terkait yang terlibat dalam keamanan mudik dan keamanan selama bulan puasa mudik. Menurut Presiden, apa yang dilakukan TNI, Polri, dan Kementerian Perhubungan sangat membanggakan. Sebelumnya, Kapolri menyatakan angka kecelakaan selama arus mudik Lebaran 2025 mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Sebelumnya, Kapolri menyatakan angka kecelakaan selama arus mudik Lebaran 2025 mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Dirinci Jenderal Sigit berdasarkan data yang melintas di tol terjadi penurunan 12%. Kapolri mengapresiasi kerja keras seluruh instansi terkait dengan berbagai macam alternatif dan rekayasa untuk kelancaran arus mudik Lebaran. Dari sisi jumlah masyarakat yang mengalami kecelakaan juga mengalami penurunan. Di jalan tol turun 12% dan yang fasilitas turun 88%. Di jalan tol turun 12% dan yang fatalitas turun 88%. Ditambahkan Jenderal Sigit untuk di seluruh jalur termasuk arteri khususnya Jawa Barat mengalami penurunan hingga 64%. Hal itu menandakan bahwa masyarakat semakin mengutamakan keselamatan dalam melakukan perjalanan mudik maupun balik. Selama bulan puasa, keamanan selama mudik dan kembali dari mudik, saya ucapkan terima kasih kepada Kapolri, kepada Menteri Perhubungan, kepada TNI di semua jajaran. Kerja keras saudara benar-benar sesuatu yang membanggakan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Panen raya serentak digelar di 14 provinsi dan 157 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Majalengka untuk menerima laporan sekaligus menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima laporan panen raya serentak dari 14 provinsi dan 157 kabupaten kota di Desa Rendegan Wetan, Majalengka, Jawa Barat. Prabowo mengaku senang atas laporan harga pembelian gabah petani yang tinggi sehingga dinilai sangat membantu para petani. Kabar baik lain datang dari peningkatan hasil panen berkat teknik baru dari 7 ton menjadi 10 ton per hektar. Prabowo menilai ini sebagai peluang untuk mendorong revitalisasi hijau dan membangun Indonesia sebagai lumbung pangan di dunia. Prabowo juga mengapresiasi peran petani sejak dirinya menjadi prajurit di era tahun 70-an. Ia bertekad bekerja lebih keras bersama jajarannya demi mewujudkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.
Selain itu, Prabowo merencanakan uji coba penggunaan pupuk lokal dan meminta Menteri Pertanian untuk segera mengirimkan bantuan alat pertanian seperti traktor dan kombin demi menunjang produktivitas petani. Untuk jadi lebih produktif, apalagi saya dapat berita-berita baik ini yang peningkatan mungkin dengan benih baru, dengan teknik baru yang tadi penghasilannya 7 ton per hektar sekarang bisa naik 10 ton. Ini luar biasa ini. Ya, ini nanti akan mungkin kita nanti revolusi hijau kedua dari Indonesia. Ya, kita saya percaya kita nanti akan jadi lumbung padi dunia, lumbung pangan dunia. Lumbung pangan dunia. Nanti kita akan beri bantuan ke negara-negara yang susah, saudara-saudara. Karena tujuan kita baik, tujuan kita mulia. Tapi tentunya kita ingin semua rakyat kita, semua petani kita hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan membuka 80.000 koperasi di seluruh desa di Indonesia. Setiap desa juga akan dibangun gudang dan kamar pendingin untuk menunjang penyimpanan hasil panen petani. Ke masa depan. Juga Pak Presiden yang kita... Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah untuk membuka 80.000 koperasi di setiap desa di seluruh Indonesia. Langkah ini diiringi dengan pembangunan gudang dan kamar pendingin atau cold storage untuk menyimpan hasil panen petani secara lebih efisien. Setiap koperasi akan mendapatkan dukungan kredit dan menjadi bagian dari jaringan koperasi nasional. Pemerintah juga merencanakan penyediaan 2 unit truk untuk setiap koperasi agar hasil pertanian dapat didistribusikan langsung ke pasar tanpa melalui terlalu banyak perantara. Prabowo menegaskan komitmennya untuk menurunkan harga pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Baginya, keberhasilan pemerintah terlihat dari senyum rakyat dan kemakmuran para petani. Ia juga mengingatkan pengalamannya saat menjadi Ketua Umum HKTI di mana ia memperjuangkan agar petani Indonesia dapat hidup layak dengan akses pendidikan, kesehatan, dan penghasilan yang cukup. Prabowo optimis cita-cita tersebut dapat dicapai melalui kerjasama seluruh pihak. Jaringan koperasi nasional dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen. Berikutnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menggelar acara halal bihalal bersama pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden atau Setwapres pada Selasa pagi 8 April 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, mulai pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Acara ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan membangun suasana kebersamaan usai perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan, Wapres menyapa serta menyalami satu persatu pegawai yang hadir sebagai bentuk penghormatan dan kedekatan antara pimpinan dan staf. Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk menyegarkan kembali semangat kerja setelah bulan Ramadan. Para pegawai tampak antusias mengikuti rangkaian acara yang berlangsung secara sederhana namun penuh makna tersebut. Halal bihalal ini diikuti oleh seluruh jajaran Setwapres, mulai dari pejabat tinggi hingga staf pendukung. Selain sebagai tradisi pasca Lebaran, kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Setwapres dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan, harmoni, dan semangat pelayanan publik. Momen ini sekaligus menjadi penanda kembalinya seluruh pegawai ke rutinitas kerja dan kesiapan dalam mendukung agenda pemerintahan. Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah yang menambah keakraban di antara peserta. Kegiatan berlangsung lancar dan tertib mencerminkan semangat positif di lingkungan kerja Wakil Presiden.
Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo menyoroti kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang dinilai memicu ketidakpastian global. Salah satunya adalah tarif impor tinggi yang turut berdampak pada Indonesia hingga 32%. Presiden Prabowo Subianto menilai kebijakan ekonomi Amerika Serikat memicu goncangan di tingkat global. Salah satunya adalah penetapan tarif impor yang tinggi ke berbagai negara, termasuk Indonesia yang dikenai tarif hingga 32%. Kebijakan ini menurut Prabowo memicu ketidakpastian ekonomi dunia dan membuat banyak negara merasa cemas. Di hadapan peserta sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Jakarta Selatan 2, Prabowo menegaskan pentingnya membangun ekonomi nasional yang mandiri. Ekonomi yang tidak bergantung pada negara lain seperti yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa. Untuk itu, Prabowo menyarankan Indonesia menempuh jalur diplomasi dan bernegosiasi langsung dengan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor tersebut. Apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Banyak negara yang cemas. Ya, kita akan menghadapi tantangan, tapi saya bicara dengan tim saya, ternyata situasinya dapat kita hadapi dan bisa kita kendalikan. Sebenarnya pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dulu, dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya... Dari Jakarta, Jeng Tiara, Galuangkara, Berita Nasional TV. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan rencana untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Pada gelombang pertama, pemerintah siap menampung hingga 1.000 orang, terutama korban luka, trauma, dan anak yatim piatu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kesiapan untuk mengevakuasi warga Gaza ke tanah air. Pada tahap pertama, Indonesia akan menampung hingga 1.000 warga Palestina yang terdiri dari korban luka, masyarakat trauma, serta anak-anak yatim piatu. Rencana ini disampaikan Prabowo menjelang kunjungan kerja ke 5 negara di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania. Prabowo menegaskan Indonesia siap mengirim pesawat untuk mengangkut para pengungsi dengan syarat harus ada persetujuan dari seluruh pihak terkait. Evakuasi ini bersifat sementara setelah pulih dan kondisi Gaza memungkinkan untuk para pengungsi akan dipulangkan ke daerah asal mereka. Prabowo mengungkapkan langkah ini akan dikonsultasikan dengan para pemimpin negara di wilayah tersebut. Menurut Prabowo, rencana ini merupakan tindak lanjut dari dorongan komunitas internasional agar Indonesia berperan lebih aktif sebagai negara non-blok dan berpopulasi muslim terbesar di dunia. Indonesia dipercaya mampu menjadi pihak yang diterima oleh semua kubu yang bertikai. Untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali. Dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengumumkan 8 kerjasama strategis yang telah disepakati oleh kedua negara. Pengumuman ini disampaikan usai pertemuan bilateral di Abu Dhabi pada Rabu 9 April 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan mendengarkan langsung pengumuman 8 MOU dan Letter of Intent (LOI) yang telah disepakati oleh kedua negara. Pengumuman dilakukan di akhir pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Shati, Abu Dhabi pada Rabu 9 April 2025. Dokumen kerjasama terdiri dari 4 kesepakatan antar pemerintah dan 4 antar pelaku usaha. Bidang yang disentuh meliputi lingkungan, kelautan, keamanan, agama, investasi produksi susu, industri pertahanan, energi baru terbarukan, hingga pengembangan PLTS terapung. 4 MOU antar pemerintah meliputi kemitraan alam dan iklim, perubahan kerjasama kelautan dan perikanan, kolaborasi di bidang keamanan dan kontra terorisme, serta kerjasama keagamaan dan wakaf. Sementara itu, kesepakatan bisnis to bisnis atau B2B diantaranya adalah kolaborasi PT Pindad, investasi produksi susu, dan 2 proyek energi surya. Pengumuman ini menjadi bagian penting dari hubungan strategis Indonesia dan PA yang terus menguat, serta mencerminkan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, ketahanan pangan, energi, keamanan, dan nilai-nilai keagamaan. Ya, setelah itu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan lawatan kerjanya ke kawasan Timur Tengah dengan tiba di Ankara, Turki. Prabowo disambut langsung oleh Presiden Tayyip Erdogan dengan upacara kenegaraan penuh kehangatan. Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Ankara, Turki, Rabu malam waktu setempat dalam rangka lawatan kerja di kawasan Timur Tengah. Ketibaannya disambut langsung oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dengan penyambutan hangat di atas karpet biru langit. Sesudah turun dari pesawat kenegaraan, Prabowo memberikan salam kehormatan yang dibalas Erdogan dengan jabat tangan. Sebuah buket bunga juga diserahkan sebagai tanda penghormatan dan simbol keakraban hubungan diplomatik kedua negara. Prabowo juga menyapa para pasukan jajar kehormatan yang berbaris rapi menyambut kedatangannya di bandara. Momen ini menunjukkan kehangatan hubungan Indonesia dan Turki yang terus terjaga. Kunjungan kerja Prabowo kali ini untuk memberikan pidato di Parlemen Turki, serta melakukan pertemuan bilateral bersama para pejabat tinggi, sebagai upaya memperkuat kerjasama antar kedua negara. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.